Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 349, 22 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 28 Juni 2024 Masehi. Dengan judul Benar, Salam Lintas Agama Haram. Pada 28-31 Mei 2024 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyelenggarakan kegiatan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Tema yang diangkat adalah Fatwa Panduan Keagamaan untuk Keselamatan Umat. Kegiatan tersebut diikuti oleh 654 peserta dari berbagai unsur dalam MUI, ormas-ormas Islam, para peneliti dari berbagai universitas, dan lain sebagainya. Di antara hal yang diputuskan dalam pertemuan tersebut adalah larangan atau pengharaman penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam lintas agama dengan menyertakan salam berbagai agama. Hal demikian karena mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ibadah. Penggabungan salam lintas agama yang dilakukan sementara ini bukan merupakan toleransi yang dibenarkan. Alasan MUI. Wasekjen MUI Arif Fahrudin menjelaskan soal proporsionalitas toleransi di balik fatwa salam lintas agama tersebut. Tidak semua aspek dalam Islam bisa ditoleransi. Yang tidak diperkenankan Islam adalah motif mencampur adukan wilayah akidah dan ritual keagamaan atau sinkretisme sehingga menggabungkan garis demarkasi antara wilayah akidah dan muamalah. Karena itu, MUI menganjurkan agar pejabat seyogyanya bisa menjalankan fatwa hasil istimewa ulama tersebut. Sebenarnya apa yang diputuskan oleh MUI pada pertemuan tersebut bukan hal yang baru. Pada tahun 2019 yang silam, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur juga pernah mengeluarkan tausiah atau himbauan resmi agar tidak melakukan salam lintas agama karena dinilai syubhat dan dapat merusak kemurnian dari akidah umat Islam. Larangan atas salam lintas agama ini tentu tak ada kaitannya dengan persoalan toleransi antar pemeluk agama. Dalam hal keharusan bertoleransi dengan non-muslim, jelas umat Islam sudah paham. Bahkan karena sikap toleran umat Islamlah kehidupan antar pemeluk agama-agama bisa hidup berdampingan secara harmoni di negeri ini. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Salam lintas agama haram. Salam lintas agama sebagaimana juga doa lintas agama jelas haram. Pasalnya, selain mencampur adukan ajaran Islam dengan agama-agama lain atau sinkretisme, salam lintas agama juga mengandung unsur tasyabuh bil kufar, yaitu menyerupai kaum kafir. Bagi seorang muslim, menyerupai kaum kafir, baik dalam ibadah maupun perilaku mereka, jelas haram. Sebabnya, jika kita menyerupai mereka kaum kafir, maka kita termasuk ke dalam barisan mereka. Dalilnya antara lain sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Rasulullah SAW juga bersabda, bukan termasuk golongan kita umat Islam siapa saja yang menyerupai kaum selain kita. Janganlah kalian menyerupai kaum Yahudi maupun Nasrani. Sungguh salam kaum Yahudi adalah isyarat dengan jari jemarinya, sementara salam orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangannya. Hadis riwayat An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra. Di sisi lain, kaum kafir terutama Yahudi dan Nasrani sebetulnya iri dengan salam umat Islam. Karena itu tentu aneh jika kita malah meniru-niru salam mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kaum Yahudi iri kepada kalian seperti mereka iri atas ucapan salam dan ucapan amin kalian? Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Karena itu, sudah selayaknya umat Islam bangga dengan salam khas mereka sendiri, yakni ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena salam tersebut merupakan salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh Allah telah memberi aku 3 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun sebelum aku, yakni sholat dalam sof-sof atau sholat berjamaah, ucapan salam yang merupakan ucapan salam penduduk surga, yakni Assalamualaikum, dan ucapan amin. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Karena itulah para ulama generasi salaf saat berjumpa dengan muslim yang lain tidak suka mengganti salam khas umat Islam sekaligus salam penduduk surga ini dengan ucapan lain, meski ucapan tersebut mengandung doa. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki pernah berjumpa dengan seorang ulama besar, Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Lalu orang itu berkata, Hayyakallah, semoga Allah memberikan kehidupan kepada Anda. Segera Imam Ibnu Sirin berkata,
Sungguh ucapan salam terbaik adalah ucapan salam penduduk surga, yakni Assalamualaikum. Toleransi yang kebablasan. Jelas, salam lintas agama adalah wujud dari toleransi yang kebablasan. Sebabnya, selain haram dan tak ada urgensinya, salam lintas agama sebagaimana doa lintas agama adalah wujud dari toleransi ala pluralisme agama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak aneh jika MUI dalam fatwanya telah dengan jelas menyebutkan bahwa pluralisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam haram mengikuti paham tersebut. Keharaman pluralisme agama antara lain karena paham ini menyatakan bahwa semua agama benar. Karena itu tidak boleh ada monopoli atas klaim kebenaran, termasuk oleh kaum muslim. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Allah SWT tegas berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sungguh agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 85, Allah SWT juga berfirman, yang artinya, siapa saja yang mencari agama selain Islam, sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu dari dirinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di sisi lain, Allah SWT tegas menolak klaim kebenaran semua agama selain Islam. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Quran surat At-Taubah ayat 30, Quran surat At-Taubah ayat 31, dan Quran surat Al-Maidah ayat 72. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seseorang dari manusia yang mendengar aku, Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati, sedangkan ia tidak mengimani apa yang telah diturunkan kepada diriku, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengatasi intoleransi. Perbedaan keyakinan dan klaim kebenaran atau truth claim di antara para pemeluk agama memang bisa saja memunculkan sikap intoleransi yang bisa mengarah pada konflik atau benturan antar mereka. Selama tidak mengarah pada benturan atau konflik secara fisik, sebetulnya tidak ada masalah. Karena itu, benturan atau konflik itu harus diwadahi dalam batas-batas non-fisik, yakni hanya dalam wadah pemikiran dan intelektual semata. Tidak boleh mengarah pada benturan atau konflik fisik. Dengan cara seperti itulah pluralitas atau kemajemukan dalam keyakinan bisa diselesaikan dengan baik. Inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Islam. Islam tidak memaksa orang non-muslim untuk memeluk dan meyakini Islam. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Orang non-muslim baik ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani maupun musyrik seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya tetap bisa hidup di dalam negara Islam. Tentu saja mereka bebas memeluk keyakinan mereka dan mengklaim kebenaran atas keyakinan mereka. Hanya saja melalui proses dakwah yang dilakukan secara argumentatif atau bil hikmah dan debat terbuka dengan menampilkan argumen yang lebih unggul, ditopang dengan penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, maka orang-orang non-muslim itu pun akhirnya bisa meyakini bahwa Islamlah satu-satunya agama dan ideologi yang benar. Lalu pada akhirnya mereka berbondong-bondong memeluk Islam, bukan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela. Dengan begitu, kebenaran yang sebelumnya mereka klaim pun akhirnya mereka tinggalkan setelah menyaksikan kebenaran Islam. Semuanya itu ditampilkan oleh Islam secara elegan dan rasional. Kisah masuk Islamnya ribuan orang Kristen di Irak di tangan Abu Huzail al-Alaf setelah melalui debat intelektual misalnya adalah sedikit bukti yang bisa disebutkan di sini. Menolak pluralisme. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Wujud toleransi agama Islam adalah menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja termasuk non-muslim. Islam melarang keras berbuat zalim serta merampas hak-hak mereka. Lihat Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Islam pun mengajarkan untuk tetap bermuamalah baik dengan orang tua walaupun tidak beragama Islam. Lihat Quran surat Luqman ayat 15. Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, praktek toleransi demikian nyata sejak masa Rasulullah Muhammad SAW sampai sepanjang masa kekhilafahan Islam. Intelektual Barat pun mengakui toleransi dan kerukunan umat beragama sepanjang masa kekhilafahan Islam. Kisah manis kerukunan umat beragama direkam dengan indah oleh Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization. Dia menggambarkan keharmonisan antar pemeluk Islam, Yahudi dan Kristen di Spanyol di era khilafah Bani Umayyah. Mereka hidup aman, damai dan bahagia bersama orang Islam di sana hingga abad ke-12 Masehi. T.W. Arnold, seorang orientalis dan sejarawan Kristen, juga memuji toleransi beragama dalam negara khilafah. Dalam bukunya The Preaching of Islam, A History of Propagation of the Islam Faith, di halaman 134, dia antara lain berkata,
Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan khilafah Turki Utsmani selama kurang lebih 2 abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Alhasil, umat Islam tidak membutuhkan paham pluralisme. Cukuplah akidah dan syariah Islam yang menjadi pegangan hidup mereka. Keduanya adalah sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.